Dalam kesempatan ini, Pesta ucapkan juga selamat berpulang ya, rekan pelayanan Raditya. Dia meninggal bukan karena COVID, karena hasil PCR-nya sudah negatif COVID. Artinya, Kristus menolongnya. Bukan apa dan bagaimana masa lalu kita yang menentukan, tapi apa dan bagaimana hidup kita kini, dan bagaimana kita menyelesaikan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita masing-masing. Di dalam pikiran Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam rancangan Tuhan, hambanya Raditya Uluan Panggabean telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tentunya tetap semangat, tetap bersukacita. Mari kita andalkan Tuhan dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya akan memberikan ulasan secara praktis dan sederhana, tetapi perlu untuk kita mengerti dan pahami. Saya beri judul, Pastor Andi Simon ucapkan selamat berpulang ke rumah Bapa di sorga kepada rekan pelayanan Raditya Uluan Panggabean, suami dari artis Joanna Alexandra. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan dan pembahasan serta catatan penting, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Bagaimana orang tahu Tuhan menyertai kehidupan saya, kehidupan Anda? Bagaimana dunia melihat karya Kristus dalam hidup Anda? Kalau kita hanya modal ngomong saja, modal teori saja. Banyak orang jualan obat penyubur rambut, tanpa sadar rambutnya botak, dan dia berkata, pakailah minyak ini, nanti pasti rambutmu tumbuh subur, sementara penjualnya botak. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus sebetulnya sudah memperlengkapi saya dan sudah memperlengkapi Anda. Tidakkah kau ingat akan hal ini? Bagaimana hidupmu dulu sampah, hidup dulu berantakan, hidupmu dulu bukan siapa-siapa, hidupmu tidak mungkin jadi orang benar. Tapi karena kuasa Yesus, hari ini engkau bisa diubah sedemikian rupa. Berapa banyak hari ini penonton yang sedang menyaksikan ini, baik Anda haters, pemirsa, netizen, pendengar, follower, yang hidupnya dulu dari penjara, hidupnya dulu bajingan, hidupnya dulu sampah, pendosa, hobinya melakukan kejahatan. Tapi demi Yesus Kristus, berapa banyak preman, penjahat, sampah sama masyarakat itu hari ini menjadi pemberita Injil, menjadi hamba Tuhan, hidupnya jadi kesaksian. Dalam kesempatan ini, Pesta ucapkan juga selamat berpulang ya, rekan pelayanan Raditya. Dia meninggal bukan karena COVID, karena hasil PCR-nya sudah negatif COVID. Artinya Kristus menolongnya. Pastor ucapkan senantiasa dari bulan ke bulan, orang percaya tidak meninggal karena sakit, termasuk orang percaya
tidak meninggal karena COVID. Orang percaya itu meninggal karena waktunya dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Berapa banyak orang rusak karena kuasa Kristus mengubahnya. Hidupnya jadi kesaksian, termasuk almarhum Raditya ya. Hidupnya jadi kesaksian bagi banyak orang-orang, khususnya orang-orang muda. Pastor percaya benih ketika mati akan tumbuh banyak buah. Indonesia membutuhkan banyak kesaksian-kesaksian hidup yang diubahkan oleh Injil Yesus Kristus untuk generasi muda. Kalau hari ini warna pelayanan pesta Tuhan kasih garis pelayanan doa kesembuhan, tapi pasti percaya akan dibangkitkan generasi berikutnya. Pelayanan rasuli, pelayanan penggembalaan, pelayanan menjangkau orang-orang muda. Banyak saudara-saudara. Nah, kesaksian daripada hamba Tuhan ini, dia sudah negatif dan Tuhan memanggilnya pulang. Artinya tugasnya selesai. Anak-anaknya, istrinya, Tuhan yang menjagai. Sehingga satu hari kelak ketika waktunya di bumi tugas selesai, mereka akan kembali ke pangkuan Bapa. Inilah hidup saudara. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama yang perlu saya sampaikan, saya Pendeta Berton Nababan bersama dengan seluruh sahabat JSA AU Channel mengucapkan turut berbelasungkawa atas telah berpulangnya hambanya Raditya Oluan Panggabean ke rumah Bapa di sorga. Doa, harapan, dan kerinduan kita bersama supaya Tuhan yang berikan kekuatan kepada Ibu Joanna Alexandra bersama dengan keluarga besar, kiranya penghiburan, sukacita melimpah dari Tuhan senantiasa menaungi melingkupi keluarga yang ditinggalkan oleh hambanya Pastor Raditya Oluan Panggabean. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya secara pribadi menaruh hormat yang tinggi kepada hambanya Pastor Andi Simon. Di tengah-tengah kesibukan beliau dalam berbagai bentuk pelayanan, beliau memberikan waktu khusus untuk mengucapkan selamat berpulang ke rumah Bapa di sorga kepada hambanya Raditya Oluan Panggabean. Beliau memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas seluruh sepak terjang kehidupan dan pelayanan dari hambanya Raditya Oluan Panggabean, khususnya dalam memberikan motivasi, masukan, wejangan, nasihat kepada generasi milenial, generasi muda. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, memang benar-benar sungguh-sungguh tepat apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Adalah sesuatu yang tidak signifikan kita bisa dipakai oleh Tuhan kalau hanya modal teori, modal ucapan, modal cuap-cuap saja. Kenapa saudaraku? Salah satu bagian firman Tuhan menegaskan dalam 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal perkataan, tapi berkaitan dengan kuasa. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam pelayanan kita, jangan sekedar hanya kita pintar bicara, pintar ngomong, tapi pelayanan kita perlu disertai dengan pengurapan, disertai dengan kuasa. Hal itu terlihat dari tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat yang terjadi lewat buah pelayanan kita yang bisa dicicipi, dinikmati oleh orang lain, terlebih orang-orang yang sangat membutuhkan. Memang benar firman Tuhan berkata Tuhan melihat hati, tetapi manusia di sekitar kita melihat buah apa yang bisa mereka cicipi dan nikmati
melalui eksistensi keberadaan kita di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan dengan jelas menegaskan kepada kita, marilah kita mengasihi bukan sekedar dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan, aksi konkret, tindakan nyata, dan juga tetap dalam koridor rel hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya perlu mengingatkan kepada kita seperti sampaikan hambanya Pastor Andi Simon. Sebelum kita berjumpa dengan Tuhan, Alkitab menegaskan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Masing-masing kita punya masa lalu yang kelam. Kita hidup dalam ikatan dosa, perbudakan dosa. Tapi oleh karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang mana kita diinsapkan Roh Kudus atas segala dosa kita, oleh karena tidak percaya kepada Yesus, akhirnya terbuka mata hati, mata rohani kita, percaya menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Maka segala dosa, pelanggaran, kekurangan, kejahatan, kenajisan, kekotoran kita di masa lalu disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Pastor Andi Simon sudah seringkali bersaksi. Beliau berkata dalam kesaksiannya bahwa dia bukan orang yang benar. Saudaraku, ada banyak tato, ada banyak bekas-bekas luka di wajahnya. Beliau bersaksi pernah terikat dengan masa-masa kelam, masa-masa lalu dalam hidupnya. Tentunya saudara dan saya juga bisa menyaksikan dan mendengarkan ulasan dari hambanya Pastor Raditya Oluan Panggabean, suami dari Joanna Alexandra. Beliau memiliki masa lalu yang tidak baik. Tetapi saya ingin menegaskan kepada setiap kita, tolong masing-masing kita cerdas dalam berpikir dan bertindak serta berucap dan berkata. Bukan apa dan bagaimana masa lalu kita yang menentukan, tapi apa dan bagaimana hidup kita kini, dan bagaimana kita menyelesaikan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita masing-masing. Firman Tuhan tegas berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah yang real terjadi dalam kehidupan hambanya Pastor Andi Simon. Masa lalunya adalah masa lalu yang kelam. Masa lalu yang hidup dalam keberdosaan dan kejahatan. Itulah juga yang dialami oleh hambanya Raditya Oluan Panggabean di masa lalunya. Bukan masa lalu yang baik, tapi ada waktu titik di mana beliau terbuka, meresponi, menanggapi kasih karunia Tuhan melalui percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, percaya akan karya penebusan dan penyelamatan dari Kristus sendiri di dalam hidupnya. Maka sisa waktu setelah berjumpa dengan Tuhan dipakai sedemikian efektif, efisien, sehingga hidupnya optimal dan maksimal menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi generasi muda. Kalau saudara memperhatikan di Facebook, ada banyak orang yang mengucapkan turut berduka cita, merasa kehilangan yang mendalam atas telah berpulangnya hambanya Raditya Oluan Panggabean ke rumah Bapa di sorga. Berarti kehadirannya dirasakan oleh banyak orang. Barangkali tidak puluhan tahun beliau melayani. Tapi saya mau kasih tahu, semenjak saudara dan saya percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, apakah kita meresponi waktu, peluang, kesempatan yang singkat yang Tuhan berikan untuk sungguh-sungguh menyerahkan totalitas hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan dalam tujuan-tujuan Tuhan? Ini menjadi sesuatu yang serius. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan kepada kita seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan panggilan surgawi. Saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus adalah seorang yang tadinya bernama Saulus. Seorang yang sangat jahat, seorang yang sangat ganas,
seorang penganiaya tubuh Kristus, gereja Tuhan di dalam gereja perdana. Dia hidupnya becat. Dia bermusuhan dengan Kristus. Tetapi ada saat tertentu ketika perjalanan menuju ke Damsyik ingin memperluas area penyiksaan, penganiayaan kepada tubuh Kristus. Dia berjumpa dengan Kristus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Maka Saulus yang adalah Paulus pun menjawab, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus memiliki masa lalu yang kelam. Tapi semenjak Paulus percaya kepada Kristus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup, hidupnya berubah secara radikal, bermetanoia, berbalik dari dosa, kembali menyerahkan, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, sampai Paulus berkata kepada jemaat Roma, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Saudara dikasih Tuhan, saya mau ingatkan kepada kita, jangan sampai kita membuat penilaian tentang seseorang, bagaimana hidupnya di masa lalu. Tapi yang dinilai oleh Tuhan, dan kita harus menilai sesuai dengan penilaian Tuhan, bagaimana kehidupan orang itu sekarang. Saudara dikasih Tuhan, pernahkah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus? Orang yang terdahulu akan menjadi terkemudian, tapi orang yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Jangan sampai dalam hidup ini kita sudah duluan percaya kepada Yesus, tapi kita belum memiliki dampak, belum menjadi garam, belum menjadi terang, belum menjadi saksi Kristus, belum menjadi suratan Kristus yang terbuka yang dapat dibaca setiap orang. Tapi orang-orang yang baru menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, mereka telah dipakai secara efektif, efisien, optimal, maksimal, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara dikasihi Tuhan, oleh karenanya pada kesempatan ini saya mau mengatakan, seperti dikatakan oleh hambanya Pastor Rani Simon, hidup hambanya Pastor Raditya Oluan Panggabean, suami dari Ibu Joanna Alexandra, dapat dikelompokkan atau dikategorikan. Beliau meninggal masih dalam usia yang cukup muda, kalau tidak salah 36 tahun. Bukan berapa lama kita hidup, tetapi apa yang kita perbuat di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, seperti dikatakan hambanya Pastor Rani Simon, bahwa hambanya Raditya Oluan Panggabean meninggal bukan karena COVID, karena sebelumnya sudah nyatakan negatif, tapi oleh karena sudah waktu Tuhan, dan tentunya di dalam pikiran Tuhan, keinginan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, tugas hambanya Raditya Oluan Panggabean telah tuntas, finish, telah selesai. Seperti firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam pikiran Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam rancangan Tuhan, hambanya Raditya Oluan Panggabean telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman. Apa yang menjadi karya yang telah ditinggalkan oleh hambanya Raditya Oluan Panggabean, khususnya bagi generasi muda, mari jangan pernah padam, galakkan terus. Bahkan ketika hambanya Raditya Oluan Panggabean dipanggil Tuhan, kita berdoa supaya dimunculkan Tuhan generasi-generasi muda, generasi-generasi milenial yang dipakai oleh Tuhan
untuk menjadi berkat, memenangkan generasi muda, bahkan menjadi berkat bagi tubuh Kristus, gereja Tuhan, dimanapun berada. Saudaraku dikasih Tuhan, sangat luar biasa ketika hidup kita diakhiri dengan sebuah kesaksian yang positif, bahwa kita hidup di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, saya Pendeta Berton Nababan bersama dengan istri, keluarga, jemaat, dan juga seluruh sahabat JSAU Channel, benar-benar dari lubuk hati terdalam mengucapkan selamat jalan kepada rekan pelayanan, sahabat terkasih, Pastor Raditya Uluan Panggabean. Tugasmu telah selesai, dan ada saatnya kami pun akan menyusul engkau untuk pulang ke rumah Bapa di sorga. Kepada Ibu Joanna Alexandra dan keluarga, sekali lagi Tuhan memberikan kekuatan, sukacita, dan penghiburan yang sempurna. Kiranya apa yang menjadi ulasan ini dapat memberikan kesan dan pesan, menyadarkan kita bahwa hidup di dunia ini sementara, singkat. Mari pergunakan sebaik mungkin waktu-waktu yang Tuhan beri untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup kita menjadi berkat bagi sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.